Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dinia, senang sekali kita bertemu dalam tajuk Ngobrolin Dinia dari masa ke masa. Bersama saya Laila Rafifah, dosen pasca sarjana IAI Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Kami mengadakan sebuah podcast yang dikemas dalam kata pena, podcast edukasi dan narasi pasca sarjana Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru. Alhamdulillah, hari ini telah hadir bersama kita Ketua Umum Yayasan Diniyah Pekanbaru, Ibunda Dr. Hajah Hasnati, SH.MH. Beliau adalah putri kelima dari Ibunda almarhumah Hajah Khadijah Ali. Ibunda almarhumah Khadijah Ali adalah tokoh pejuang Riau yang menginisiasi lahirnya lembaga pendidikan dan sekarang menjadi Yayasan Diniyah di Pekanbaru. Ibunda Khadijah Ali adalah salah satu santri dari Pondok Pesantren Diniyah Padang Panjang. Ketika beliau kembali ke kota kelahirannya yaitu Bumi Lancang Kuning, Pekanbaru, beliau menginisiasi sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan Diniyah. Nah, untuk lebih dekat, lebih dalam kita mengenal tentang Diniyah Pekanbaru, maka kita akan bertanya kepada Ibu Ketua Yayasan Diniyah Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu Dr. Hajah Hasnati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami sangat berbangga hati dan bersyukur Ibu bisa membersamai kami dalam beberapa menit ke depan untuk menceritakan perjuangan Ibu Khadijah Ali dan kesuksesan Diniyah ini dalam bidang pendidikan. Ya Ibu ya? Iya, baik. Jadi Ibu, kalau melihat kiprah pendidikan yang sudah dilakukan oleh Diniyah Pekanbaru ini, itu terhitung sekitar 60 tahun ya Bu, menjelang 60 tahun itu. Nah, kira-kira apa Bu yang melatar belakangi Ibunda almarhum Khadijah Ali ini mendirikan Diniyah ini di Pekanbaru? Terima kasih Bu Lailan. Tadi Bu Lailan sudah mengatakan bahwa almarhumah Bunda Khadijah Ali itu adalah salah seorang alumni dari Yayasan Diniyah Putri Padang Panjang. Nah, pada saat itu almarhumah diamanahi oleh guru beliau, Ibu Hajah Rahma Elinusia, sebagai pendiri Yayasan Diniyah Padang Panjang, yang mengatakan bahwa hendaknya murid-muridnya apabila kembali ke kampung halamannya masing-masing untuk dapat mendirikan Yayasan Diniyah di daerahnya masing-masing. Masya Allah, iya. Nah, pada saat itu Ibunda Khadijah Ali tertarik untuk mendirikan Yayasan Diniyah Pekanbaru juga karena keinginannya yang kuat untuk memajukan untuk memajukan pendidikan, khususnya pendidikan perempuan di kota kelahirannya, khususnya di Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, menyikapi situasi pada saat itu pada tahun 1960, kan pada saat itu belum banyak perempuan yang mengenyam pendidikan, karena di mindset masyarakat kita pada saat itu perempuan itu tidak perlu untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi untuk bersekolah, karena pada saat itu perempuan itu hanya dikatakan bahwa perempuan itu cukup di rumah, di dapur, di kasur, kan itu pada saat itu ya, mindset perempuan pada saat itu. Padahal di dalam agama kita juga kan mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk mengenyam pendidikan itu baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada perbedaan untuk berpendidikan itu laki-laki atau perempuan. Nah, tapi di masyarakat kita pada saat itu kan enggak, karena masih tabu ya, perempuan pada saat itu untuk sekolah atau untuk keluar dari rumahnya.
Nah, pada saat itu almarhumah Khadijah Ali menjadikan hal tersebut itu sebagai pemicu untuk dapat mengikut sertakan agar perempuan itu juga dapat mengenyam pendidikan, dan itu juga adalah merupakan panggilan jiwa dari beliau, sehingga pada saat itu beliau membawa beberapa teman-temannya, membicarakan kepada beberapa temannya. Pada saya ingat itu ada Pak Soheli, ada Pak Haji Zainuddin yang juga mendirikan YLPI, ada Pak Untoro dan lain-lainnya. Nah, pada tahun 1965 barulah beliau pergi menghadap ke notaris waktu itu, Syawal Sultan di atas. Dia mengajak beberapa orang yang pada saat itu mempunyai kesempatan. Yang pertama Ibunda Khadijah Ali, Bapak Untoro Kusmarjo. Pak Untoro Kusmarjo itu adalah dari Bogor sebetulnya dia, tapi ikut mendirikan itu Bapak Haji Bakri Sulaiman dan Ibu Hajah Asma Malin. Jadi di dalam akta notaris itu itulah disebutkan 4 tokoh pendiri Yayasan Diniyah pada saat itu. Baik, Bu. Jadi 4 tokoh itu tidak semuanya berasal dari Pekanbaru ya, Bu, tapi adalah orang-orang yang memang sangat sangat peduli dengan pendidikan, apalagi pendidikan perempuan yang waktu itu bisa dikatakan perempuan itu hanya fokus pada rumah, kasur, dapur, dan satu lagi apa itu? Sumur ya. Ya, luar biasa. Jadi Bu, itu tahun 65. Sekarang tahun 2025, sekitar 60 tahun kiprah Diniyah ini kita merasakan manfaatnya luar biasa. Dan Ibu, perjalanan almarhumah Ibu Khadijah Ali waktu itu, siapa yang kemudian menemani beliau sampai berapa tahun ke depan? Itu siapa, Bu, selain dari 4 tokoh itu yang kan itu semua kan nggak berasal dari Pekanbaru, dari Bogor juga. Itu kira-kira siapa? Apakah waktu itu Ibunda almarhum sudah memiliki anak atau masih dalam atau suaminya dan lain sebagainya? Jadi Ibu Bunda Khadijah Ali itu pada saat mendirikan itu 4 tokoh itu, kalau Ibu Asma Malin itu dari Sumatera Barat, kalau Ibu Pak Untoro itu dari Bogor, ya. Nah, pada saat itu kan kami masih kecil-kecil semua. Kalau saya pada saat itu masih berumur 6 tahun. Masya Allah. Masih berumur 6 tahun. Tapi saya ingat pada saat dia mendirikan itu, setelah dia menghadap ke notaris untuk mendirikan Yayasan Diniyah itu, tidak di sini dulu tempatnya. Tempat pertama itu beliau menumpang-numpang. Saya ingat kalau menumpang-numpang itu saya masih ingat, karena waktu itu kami masih tinggal di Jalan Senapelan. Pada saat itu ada 3 tempat yang ditempati untuk belajar bagi siswi-siswinya itu. Yang pertama itu adalah di STM Muhammadiyah di Jalan Senapelan, dekat Jalan Senapelan. Oh iya. STM Muhammadiyah di tempat situ. Terus pindah ke kantor, kalau sekarang itu kantor lurah ya, kantor lurah apa kantor camat yang juga di daerah Senapelan. Setelah itu pindah lagi menumpang di dekat Masjid Taufik. Masjid Taufik itu kebetulan kami setelah tahun 60 itu kami pindah, almarhumah Khadijah Ali, kami pindah ke rumah di dekat Jalan Muhammad Ali sekarang itu ada Masjid Taufik. Di Masjid Taufik itulah dulu bersama sekolah itu. Pada saat itu yang pertama didirikan itu adalah Diniyah Menengah Pertama. Jadi sama persis dengan yang di Padang Panjang. Kalau Padang Panjang itu kan ada Diniyah Menengah Pertama, habis itu Kuliatul Mu'allimah KMI. Kalau Diniyah Menengah Pertama itu dulu 4 tahun. Itu maaf Ibu, itu Diniyah yang pertama itu tingkat apa kalau sekarang? SMP. MTS ya? MTS ya. Jadi tapi pada saat itu namanya Diniyah Menengah Pertama. Itu Diniyah sudah MTS ya. Kemudian itu 4 tahun. 4 tahun. Nah, 4 tahun. Ya. Dan dilanjutkan dengan KMI. Kalau namanya kan KMI itu Kuliatul Mu'allimah. Iya. Jadi kan
Baik, yang bertempat di Jalan Senapelan di STM Muhammadiyah waktu itu sudah satuan pendidikan yang itu ya. Yang Ya. tingkat pertama tadi, yang pertama tadi ya, empat Bu, tahun ya. ya. Luar biasa perjuangan. Jadi pada saat itu jadinya 7 tahun kan, kalau kita kan MTS SMA kan 6 tahun. 6 tahun. Nah itu sama persis.